Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Waalaikumsalam. kita akan beralih ke Waalaikumsalam warahmatullahi kasus wabarakatuh. 2, di mana Arismawati yang akan bertindak sebagai coach, yaitu saya sendiri. Kemudian Ibu Hanatang yang akan bertindak sebagai coachee, dan Ibu Agusnawati bertindak sebagai pengamat. Adapun kasus 2 ini yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Nah, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, mari kita menyaksikan bagaimana proses coaching dari kasus 2 ini. Assalamualaikum, apa kabar Nanda Hana? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik, Nanda. Saya sangat senang mendengarnya karena Ananda selalu sehat dan baik ya. Oh iya Nanda, kebetulan ini Nanda dari mana? Eh, saya dari kelas Bu. Habis belajar matematika tadi. Oh iya, kalau sekarang kegiatannya apa lagi? Hmm, sekarang jam istirahat Bu. Oh iya, boleh kita ngobrol-ngobrol untuk melakukan coaching? Hmm, boleh Bu, tapi hmm, kalau boleh saya bertanya, coaching itu apa ya Bu? Dan kapan Bu kita bisa melaksanakannya? Hmm, nanti kamu juga akan tahu coaching itu seperti apa. Bisa hari ini, tapi mungkin agak lama ya. Hmm, bisa sih Bu, tapi kalau boleh saya tahu ada apa ya Bu? Tidak apa-apa kok Nanda, tidak ada apa-apa. Cuman begini, Ibu mengamati akhir-akhir ini Ibu melihat kamu itu selalu kelihatan murung dan kurang bersemangat. Eh, iya sih Bu, iya betul. Saya memang lagi kurang bersemangat. Boleh Ibu tahu alasannya kenapa? Seperti sebenarnya Bu, sebenarnya dari kemarin saya butuh teman untuk bicara Bu, tetapi saya kurang tahu dengan siapa saya bisa berbicara. Oh begitu. Kamu atau Nandahana boleh kok bicara dengan Ibu. Eh, Terima kasih banyak Bu karena Ibu mau membantu saya. Hmm, Ayo kalau begitu kita cari tempat yang nyaman ya. Kita bisa bicara di kantin mungkin. Eh, iya boleh Bu, boleh Bu. Ayo, oke. Oke, silahkan duduk. Eh, jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Sebenarnya Bu, eh, sebenarnya Bu, saya ada Iya. masalah, tetapi belum mendapatkan solusinya. Oh begitu. Nah,
kita adakan pertemuan nih, ngobrol-ngobrol. Nah, setelah ngobrol-ngobrol ini, kira-kira apa yang Nanda Hana inginkan? Saya saya pikir-pikir dulu ya, Bu. Boleh. Saya menginginkan sebuah solusi sehingga saya dapat merasa nyaman di kemudian hari, dan juga sehingga saya dapat belajar dengan tenang, Bu. Seperti itu yang saya inginkan, Bu. Oh begitu. Nah, solusi seperti apa yang Nanda inginkan dan apa sih ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini nantinya? Hmm, saya saya ingin tahu, Bu, kenapa bisa terjadi masalah seperti ini yang saya hadapi sekarang. Ada lagi Nanda? Ya itu tadi, Bu, saya ingin mendapatkan sebuah solusi sehingga saya dapat merasa nyaman di kemudian hari dan belajar dengan tenang, Bu, seperti itu, Bu. Nah, coba kamu ceritakan kepada ibu apa atau bagaimana perasaan kamu saat ini atau apa yang kamu rasakan saat ini. Eh, saya saya malu untuk mengungkapkannya, Bu. Santai Eh, saja Nanda, ayo coba cerita saja. Sebenarnya begini, Bu. Saya sebenarnya sekarang itu Hmm? merasa tidak nyaman, Bu. Eh, Merasa tidak nyamannya itu ketika saya mengikuti salah satu mata pelajaran. Hmm. Oh begitu. Kalau boleh ibu tahu, pelajaran apa Nanda? Maaf ya, Bu. Sekali lagi saya minta maaf sekali untuk hal ini. Sepertinya saya agak susah untuk mengungkapkan pelajaran tersebut. Saya minta maaf, Bu. Saya betul-betul sangat susah untuk mengungkapkannya. Oh begitu. Tidak apa-apa kalau memang kamu eh, tidak mau mengungkapkan, tidak apa-apa. Nah, apa sih kamu merasa tidak nyaman? Begini, Bu. Sebenarnya di dalam kelas itu yang membuat saya tidak nyaman, saya terkadang merasa kalau saya itu diperlakukan secara tidak adil oleh guru mata pelajaran tersebut, Bu. Itu yang saya rasakan. Bisa Nanda jelaskan kepada Ibu, mengapa Nanda bisa berpikir seperti itu? Atau mengapa Nanda berpikir demikian? Bisa, Bu, bisa. Ya, coba dijelaskan. Bagaimana ya saya memulainya? Hmm, Begini, Bu. Eh, Guru mata Hmm, pelajaran tersebut kan sementara ini membuka les privat dan les privatnya sudah mm-mm. berjalan. Kemudian Iya. eh, sebagian besar dari teman-teman saya yang satu kelas dengan saya, Bu, mengikuti les Hmm, privat yang dibawakan oleh guru tersebut. Nah, yang tidak hmm, mengikutinya itu adalah saya. Saya tidak mengikuti, Bu. hmm. Ayo, silahkan dilanjut, Nanda. Ayo, santai saja. Hmm,
Terus begini Bu, eh, kalau di Mhm, kelas kalau di kelas itu mhm, kadang guru tersebut menyindir mhm. murid yang tidak ikut les privat. Dan terus terang ya Bu, eh, saya juga merasa tidak nyaman karena sindiran dari guru mata pelajaran itu. Karena kan saya juga tidak ikut dalam les privat tersebut. Jadi secara otomatis ketika ibu guru mata pelajaran itu sering menyindir-menyindir di dalam kelas mengenai orang-orang yang tidak ikut les privat, saya merasa tersindir Bu, betul Bu, saya merasa bagaimana ya, tersindir Bu. Oh begitu. Tapi mungkin, gurunya tidak bermaksud seperti itu, Nanda. Mungkin, gurunya menganggap, menginformasikan mungkin yang masih kurang dalam pembelajaran, mungkin, mengarahkan untuk les privat. Mungkin gurunya tidak bermaksud untuk menyindir Nanda Hana. Eh, saya juga kurang tahu Bu, tapi bagaimana ya, eh, itu yang saya rasakan, saya merasa tersindir. Oh begitu. Lalu, tadi Nanda Hana mengatakan bahwa diperlakukan tidak adil. Nah, diperlakukan tidak adil itu seperti apa ya, Nanda? Eh, saya merasa bahwa di dalam kelas itu Bu, nilai yang diberikan oleh guru mata pelajaran itu ke saya sepertinya tidak adil Bu, karena nilai saya itu bisa dibilang lebih rendah dengan teman-teman saya Bu, yang sudah mengikuti les privat itu. Jadi di situ saya merasa tidak adilnya, teman yang mengikuti les privat dikasih nilai tinggi, sementara saya yang tidak mengikuti selalunya nilainya berada di bawah dari teman-teman itu Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi Nanda, merasa tidak nyaman karena, guru tersebut sering memberikan sindiran dan, masalah nilai yang berbeda. Tadi Nanda mengatakan bahwa, yang mengikuti les privatnya itu mendapat nilai yang lebih tinggi daripada Nanda yang tidak memiliki nilai tinggi, tidak mengikuti les privat mendapatkan nilai yang lebih rendah ya? Iya Bu, Seperti betul itu Bu. ya? Iya seperti itu Bu. Saya yang tidak mengikuti nilainya rendah. Kemudian teman-teman saya yang lainnya yang mengikuti nilainya tinggi-tinggi semua Bu. Mmm, kalau boleh tahu Nanda pernah, tahu tidak bagaimana proses pembelajaran dalam les privat tersebut? Hmm, tahu Bu. Karena teman-teman saya selalu cerita. Kemudian guru tersebut juga sering menyampaikan seperti itu Bu. Jika ada teman-teman yang kurang memahami pelajaran pada saat pembelajaran di kelas, maka guru mata pelajaran itu akan membantunya lebih memahami lagi pada saat les privat itu dilaksanakan Bu. Oh, ya ya, seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu, kalau Nanda Hana mengikuti pembelajaran guru mata pelajaran tersebut, bagaimana kemampuan Nanda dalam mengikuti pembelajarannya? Eh, saya selalu mengikuti pembelajarannya dengan baik Bu. Namun memang terkadang ada hal-hal yang masih kurang saya pahami, dan kadang eh, hal yang kurang saya pahami itu menyebabkan sehingga saya
ketinggalan dalam mata pelajaran itu, Bu. Begitu ya. Eee, apa Nandahana tidak tertarik memang untuk mengikuti les privat itu? Hmm, sebenarnya sih, Bu, saya tertarik, Ya? bahkan sangat tertarik, Bu. Akan tetapi eh, saya juga memiliki eh, karena dengan les privat itu saya bisa memiliki pemahaman materi yang lebih baik dan saya lihat juga gurunya sangat baik dan dapat mengejarkan saya tentang ketinggalan saya sehingga mungkin kalau saya mengikuti les privat saya dapat mengejar ketertinggalan yang saya miliki, Bu. Oh, begitu ya. Jadi Nanda merasa bahwa memiliki pemahaman materi yang apa ya, yang agak kurang pada saat pembelajaran di kelas dan mungkin dengan mengikuti les privat, Nandahana juga mungkin bisa mengejar ketertinggalan ya. Nah, hambatan yang Nanda miliki untuk melaksanakan itu apa? Kalau soal hambatannya, Bu, eh, saya sepertinya masih susah untuk mengatur jadwal, Bu. Kan begini, jadwal les privat tersebut kebetulan bertepatan dengan jadwal les renang yang saya ikuti, Bu. Oh, begitu. Nah, kalau boleh Ibu coba simpulkan dari masalah kamu adalah yang pertama tadi kamu merasa tidak nyaman karena Nandahana selalu menganggap bahwa sering mendapat sindiran dari guru ya, dari guru mata pelajaran tersebut dan Nandahana sebenarnya mau mengikuti les privat itu juga, tapi karena bertepatan dengan jadwalnya jadi tidak bisa ikut les privat dan Nandahana merasa bahwa nilai yang mengikuti les privat itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang didapatkan oleh Nandahana. Nandahana merasa tidak adil. Seperti itu ya? Iya, Bu, benar seperti itu. Karena nilai saya berbeda dari teman saya karena memang saya sering tertinggal dalam mata pelajaran itu, Bu. Dan ditambah lagi saya kan tidak mengikuti les privat karena jadwal les privatnya itu bertepatan dengan les saya yang lain. Oh iya iya betul betul. Nah, melihat masalah Nandahana, jadi rencana ke depannya yang akan Nanda lakukan itu seperti apa? Sebenarnya rencana saya banyak, Bu. Ada berbagai macam rencana yang saya miliki di kepala saya. Tapi sepertinya saya bingung, Bu, harus memulai dari mana. Hmm, wah hebat ini Nandahana karena ada masalah kemudian Nanda memiliki rencana yang banyak eh, tapi bingung untuk memulai dari mana. Nah, bisa dijelaskan ke Ibu rencana apa saja yang Nandahana miliki? Begini, Bu, saya rencana ingin bertemu dengan guru tersebut dan Hmm? berkomunikasi lebih lanjut mengenai jadwal les privat yang dibawakan oleh guru mata pelajaran tersebut sehingga dengan eh, berkomunikasi dengan guru tersebut saya bisa mengikuti juga tanpa meninggalkan les privat saya yang lainnya, Bu, karena betul-betul semua les privat itu bagi saya sangat penting. Jadi mungkin saya akan berkomunikasi lebih lanjut lagi dengan gurunya sehingga jadwalnya itu tidak bertabrakan, Bu. Iya, wah hebat. Saya sangat suka rencana Nanda ya Lilian itu.
Nah, masih ada rencana lain yang Nanda miliki? Hmm, masih ada Bu. Eh, saya Ya. ingin fokus untuk mengatur jadwal kegiatan saya Bu, sehingga semua kegiatan terjadwal dengan baik. Selain itu, saya juga ingin mengajak teman-teman saya berkolaborasi dalam belajar, sehingga kami bisa saling berbagi untuk memahami pelajaran dengan baik, Bu. Luar biasa Nanda, saya sangat suka dengan rencana-rencana yang Nanda miliki. Namun prioritas yang akan Nanda lakukan itu yang mana? Saya akan menemui guru tersebut terlebih dahulu, Bu, untuk berdiskusi tentang semuanya. Wah, hebat Nanda ini hebat. Jadi Nanda akan menemui guru tersebut terlebih dahulu ya untuk berdiskusi semuanya. Nah, strategi yang Nanda lakukan seperti apa? Tentunya saat menemui guru tersebut, saya akan lebih sopan dan santun dalam melakukan diskusi dan lebih detail dalam menyusun jadwal nantinya. Hmm, kalau boleh Ibu tahu rencana ini Nanda Hana akan lakukan itu kapan? Lebih cepat lebih baik, Bu. Insya Allah saya akan mencoba siang ini bertemu dengan guru tersebut, Bu. Wah, bagus itu lebih cepat lebih baik. Ya, mungkin dengan lebih cepat Nanda bisa mendapatkan pencerahan dari guru mata pelajaran tersebut ya. Nah, kalau misalkan Nanda sudah lakukan itu, ukuran keberhasilan dari rencana yang Nanda telah susun itu seperti apa? Tentunya saya bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik dan nyaman, serta mendapatkan nilai yang baik juga, Bu. Oh iya, nah hebat ini ya, wah hebat sekali buat Nanda Hana. Tapi misalkan nanti di tengah jalan, pada saat Nanda lakukan, ada gangguan atau hambatan. Nah, kira-kira Nanda Hana apa yang akan Nanda lakukan untuk Tentunya mengatasinya? Ya, tentunya saya akan selalu menjalin komunikasi baik dengan guru tersebut maupun teman-teman, Bu. Oh iya, betul sekali. Semoga bisa terlaksana ya dengan baik. Insya Allah, Bu. Eh, Nah, komitmen komitmen apa yang Nanda akan lakukan agar dapat menjalankan rencana tersebut? Saya akan menghubungi guru tersebut secepatnya, Bu. Yaitu hari ini untuk berkomunikasi tentang semuanya, baik masalah jadwal, list privat, maupun proses pelaksanaannya nantinya. Ya, saya suka sekali dengan Nanda Hana ini. Eh, nah, kalau Ananda sudah menentukan komitmennya, nah kira-kira Nanda Hana membutuhkan orang untuk membantu Nanda Hana menjalankan komitmen itu. Nah, ada teman yang membantu Nanda Hana menjalankan komitmen itu. Saya mencoba meminta bantuan Amira, Bu. Oh iya, Amira, Bu. Kenapa harus Amira, bukan yang lain? Karena Amira kan rumahnya dekat dengan rumah saya, Bu. Sekaligus sahabat Oh saya. iya. Jadi saya bisa ajak Amira untuk bekerja sama dan bisa menemani saya untuk berkomunikasi dengan guru tersebut. Kan dia juga cerdas, Bu. Amira itu cerdas, Bu. Ya. Wah, keren ya. Langkah yang tepat, Nanda. Terima kasih, Bu. Mohon doanya ya, Bu. Semoga semuanya bisa berjalan dengan sukses. Amin. Amin, insya Allah. Semoga sukses dan semoga lancar. Rencana Nanda ke depannya setelah proses coaching ini, apa itu Nanda? Saya berharap dapat konsisten dan terus semangat, Bu, dalam belajar. Ya, semangat ya Nanda.
Insya Allah, Nanda pasti bisa melakukan yang terbaik. Ibu selalu mendoakan yang terbaik buat Nanda dan semoga dari pertemuan kita ini memberikan banyak manfaat. Eh, Luar biasa Bu, saya merasa sangat senang dan plong karena telah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Sama-sama Nanda. Bisa Nanda simpulkan apa yang Nanda dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Alhamdulillah dari pertemuan ini saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Rencana yang akan saya lakukan adalah menemui guru saya untuk berkomunikasi mengenai pembelajaran dan jadwal les privatnya. Semangat ya Nanda, luar biasa. Terima kasih Bu. Oh ya Nanda, pekan depan kita mungkin bisa bertemu lagi ya. Nanda bisa cerita nanti bagaimana perkembangan rencana yang Nanda sudah lakukan dan hambatan yang Nanda temui jika ada. Iya Bu, saya juga masih ingin cerita ke Ibu mengenai itu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Nanda. Ayo kita kembali ke kelas karena sebentar lagi kan jam pulang sekolah. Iya Bu, baik Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya hasil dari coaching dari Bu Arismawati dan Bu Hanatang. Baik, dari hasil pengamatan seorang pengamat, saya melihat bahwa tentunya kita sudah tahu semua tentang alur dari Tirta. Ya, dimulai dari tujuan, di mana tujuan itu menyampaikan tujuan dari coaching ya. Nah, di situ pada saat kita ingin memulai, jadi sebelum memulai coaching, tahapan coaching itu terlebih dahulu tentunya coach itu akan meminta persetujuan kepada coach. Apakah bersedia untuk melakukan kegiatan coaching ini? Nah, setelah bersedia, maka kita menanyakan tentang perasaannya seperti apa ya coach pada saat itu. Nah, itu jadi itu tahapan-tahapan untuk tujuan. Nah, untuk tujuannya, tujuan umum biasanya ini ada dalam pikiran kita sebagai coach itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita akan ajukan kepada coach. Nah, yang pertama biasanya apa rencana pertemuan ini? Apa tujuannya? Kemudian apa tujuan dari pertemuan ini? Dan apa ukuran keberhasilan pertemuan ini? Nah, tentunya tadi dari tujuan umum yang sudah disampaikan oleh coach itu sangat tepat sekali. Nah, itu merupakan satu keberhasilan bagi coach ya, dan juga sebagai dan juga untuk coachnya. Kemudian yang kedua itu adalah identifikasi. Nah, di dalam identifikasi ini kita tentunya memberikan juga pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik ya, yang mengarah pada identifikasi ya kepada potensi coach. Nah, di sini beberapa hal yang dapat kita tanyakan juga dalam tahap identifikasi ini. Nah, biasanya contohnya adalah kesempatan apa yang kamu miliki sekarang. Kemudian kamu juga mungkin bisa mengatakan secara langsung, wah bagus sekali ini nak. Ya, tentu coach juga sudah merasa bahwa ini adalah respon bagus dari coach dan coach. Kemudian bisa juga kita melihat dari spesifik ya yang ada pada perkataan yang diucapkan oleh coach dan coach itu. Misalnya sudah disampaikan, kemudian kita kembali mengajukan kembali pertanyaan-pertanyaan itu secara spesifik. Nah, itu juga adalah merupakan umpan balik dari coach kepada coach. Kemudian yang ketiga kita juga memberikan apresiasi ya, ada motivasi positif ya. Nah, kamu pasti bisa nak. Itu semua adalah merupakan bentuk identifikasi. Kamu pasti bisa, nak. Kamu pasti bisa menjalankan komitmenmu itu. Nah, kemudian biasanya juga dalam identifikasi itu kita bisa menyamakan kata kunci ya. Kata kunci itu biasanya kita merasa bahwa ada kata-kata yang memang sama ya. Oh, ya. Oh, itu menunjukkan bahwa coach itu paham dengan apa yang dikatakan coach dan itu tadi sudah masuk, tepat sekali. Biasanya juga nah seperti ini, nah itu tidak seperti ini bagus ya, oke, itu sudah masuk. Kemudian kita juga menyamakan bahasa tubuh ya, di dalam identifikasi biasanya juga kita menyamakan bahasa tubuh. Biasanya tubuh memahami peran penting ya dalam komunikasi, sebab ada kalanya kita merasa